Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 1421 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, la atasaddaqanni bisadaqatin, aku akan memberikan sebuah sedekah. Fagharaza bisadaqatihi, setelah berkata demikian ia pun pergi membawa sedekahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dikisahkan pada malam hari seorang laki-laki menyelinap keluar rumahnya mencari orang-orang yang akan bisa menerima sedekahnya. Akhirnya ia pun menemukan seorang yang menurutnya layak mendapatkan sedekahnya tersebut. Dalam dugaan seorang laki-laki itu, orang ini adalah orang yang miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ia pun menyerahkan sedekahnya tersebut. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dugaannya itu ternyata tidak tepat. Sebab ternyata orang yang menerima sedekah itu adalah seorang pencuri. Apa buktinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Keesokan harinya orang-orang di pasar dan tempat-tempat kerumunan ramai membincangkan bahwa ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Rupanya seorang pencuri tersebut menerima sedekah dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Tak berselang lama setelah itu, tersiarlah kabar di tengah masyarakat bahwa ada maling yang menerima sedekah. Belum diketahui siapa yang memberikan sedekah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Namun berita itu cukup membuat hati sang pemberi sedekah merasa sedih dan terluka. Maka ia pun berkata, ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, sedekahku ternyata jatuh kepada tangan pencuri. Akhirnya laki-laki itu bertekad untuk kembali bersedekah pada malam harinya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab dirinya mengira sedekah sebelumnya itu hilang sia-sia dan tidak sampai di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam keduanya pun tiba. Ia kembali menyelinap keluar rumah setelah malam benar-benar menunjukkan gelapnya. Tujuannya agar ia bisa berlindung di balik kegelapan itu, agar sedekahnya ini tidak diketahui oleh orang lain. Ia lalu memberikan sedekahnya kepada seorang wanita yang disangkanya ini adalah seorang wanita yang sangat miskin. Namun dugaannya kali ini juga meleset. Ternyata wanita itu adalah seorang penjina. Wanita itu pun menceritakan apa yang dialaminya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan esoknya tersiarlah kabar seperti kabar seorang pencuri itu. Akhirnya kabar pun sampai di telinga orang yang memberi sedekah itu. Kembali ia menelan kesedihan dan penyesalan. Lagi-lagi ia mengungkapkan perasaannya, ya Allah, hanya milik Engkaulah segala kebaikan. Kali ini sedekahku jatuh di tangan penjina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang laki-laki ini tidak berputus asa terhadap apa yang telah ia lakukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Untuk ketiga kalinya ia kembali bertekad bersedekah untuk mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di malam yang ketiga, sedekahnya itu pun justru jatuh di tangan orang yang kaya. Dapat dibayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa sedihnya perasaan seorang laki-laki yang bersedekah itu. Sudah 3 kali ia salah memberikan sedekah. Dapat dibayangkan bagaimana reaksinya saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya duka, sekaligus heran yang tak ada habis-habisnya, seraya berucap, ya Allah, hanya milik-Mu segala kebaikan. Sedekahku jatuh di tangan pencuri, ya Allah. Sedekahku jatuh di tangan penjina, ya Allah. Dan akhirnya sedekahku jatuh kepada tangan orang-orang kaya, ya Allah.
Seperti laki-laki itu tidak mengetahui bahwa Allah telah mencatat balasan dan pahala untuknya. Padahal siapapun yang mengeluarkan hartanya kerana mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan pahala untuk orang yang melakukan perbuatan baik itu, meskipun ia memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datanglah kabar gembira kepadanya melalui sebuah mimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima seluruh sedekah-sedekah yang diberikannya pada 3 malam berturut-turut. Sedekahnya pertama jatuh kepada seorang pencuri telah diterima oleh Allah, sebab dengan sedekahnya itu boleh jadi seorang pencuri itu dengan sedekah itu dia berpikir, saya seorang pencuri, saya sangat hina, tapi ternyata masih ada orang yang sayang dan cinta kepada saya, dan seorang pencuri itu bertaubat kepada Allah dan tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sedekahmu yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada seorang penjina. Seorang penjina itu berkata, begitu hina diriku, tapi masih ada orang yang ingin berbuat baik kepadaku. Maka seorang penjina itu pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekahmu yang ketiga yang engkau berikan kepada orang kaya ternyata juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kaya itu berpikir, saya yang memiliki harta yang dititipkan oleh Allah ternyata tidak mau bersedekah, tapi hari ini saya disedekahi oleh mereka-mereka yang belum tentu lebih kaya dari saya. Akhirnya orang kaya itu bertaubat kepada Allah dan dia pun menyalurkan sedekah terhadap harta yang ia miliki. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu kebaikan, jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, bahkan berlipat-lipat ganda, walaupun sedekah kita itu menurut kita tidak tepat atau yang menerimanya itu tidak layak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau, karena itu jagalah kami dari siksa api neraka. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu melakukan amal-amal perbuatan kita didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.